Hai, perkenalkan nama saya Tiara Farasinta dari semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan dan perkembangan UUD 1945. Proses pembentukan UUD 1945. UUD 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Namun, sejak 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memperlakukan UUD 1945 dengan dilakukan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada periode 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen perubahan yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia yaitu yang pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak PPU-PKI didirikan pada 29 April 1945 lewat persidangan pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan persidangan kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945. Hingga akhirnya setelah kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Bahan-bahannya diambil dari rancangan UUD yang dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD yang diajukan pada tanggal 16 Juli 1945 di dalam sidang pleno Badan Penyelidikan dan telah disetujui dengan beberapa perubahan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. UUD 1945 dikenal sebagai aturan pokok, sedangkan hal-hal yang diatur untuk menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur sampai agresi Belanda pada 1945 dan 1948 yang mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar pada 2 November 1949 di Den Haag dan melahirkan Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS terbentuk atas usulan PBB dengan mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia dengan Belanda yang dituangkan dalam sebuah dokumen pada 27 Desember 1949. Konstitusi RIS terdiri atas 2 bagian, yaitu mukadimah dan batang tubuh. Dengan bentuk negara, konstitusi RIS adalah serikat federal di mana negara di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri dan bentuk pemerintahannya parlementer dengan kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama mendorong dibentuknya suatu panitia bersama. Panitia ini yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat DPR dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950. Karenanya, berlakulah Undang-Undang Dasar baru pada 17 Agustus 1950. Dalam UUDS 1950, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan kekuasaan negara berada di tangan pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, di mana kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Seperti yang hal Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950 ini bersifat sementara, di mana mengharuskan konstituante bersama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Sayangnya, Majelis Konstituante ini belum berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru. Selanjutnya,
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945, konstitusi ini belum pernah diubah untuk disempurnakan. UUD 1945 terdiri dari pembukaan batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Dengan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara dan kepala pemerintah berada di tangan presiden. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dalam sidang tahunan MPR, yaitu tahun 99 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi. Komisi ini bertugas melakukan pengajian serta komprehensif tentang perubahan UUD 1945. Perubahan pertama pada tahun 99, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran, dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar, amandemen UUD 1945 didasari oleh semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada. Ini tentunya dilakukan tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri. Secara umum, pokok perubahan terdiri dari amandemen pertama, pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat. Amandemen kedua, pemerintah daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan dan impact teman keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Sedangkan amandemen keempat, DPD sebagai bagian MPR menggantikan presiden menyatakan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD. Sekian penjelasan saya tentang proses pembentukan dan pengembangan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ucapkan terima kasih.